Halo, Ah, kita akan masuk di pertemuan ke-10 dan 11. Ini pertemuan kedua, tapi karena materinya kan digabung, jadi saya buat sesuai RPP. Ini pertemuannya digabung, materi ini digabung jadi dua pertemuan. Ini jadi itu aja pertemuan sudah pertemuan ketiga, berarti kan setelah tes. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang analisis pilihan strategi, kerangka perumusan strategi, kemudian kaitannya dengan budaya perusahaan itu sih yang dan juga kecenderungan pilihan strategi. Kenapa saya masukkan aspek budaya organisasi? Karena gini, kita setiap orang kan dikasih kemampuannya sebenarnya sama kan sebenarnya. Tapi biasanya tuh karena DN, misalnya gini, contohnya itu saya ngasih uh, kuliah ke kalian, pasti kan daya tangkap kalian berbeda-beda. Nah, daya tangkap itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mungkin dari DNA kalian, atau dari keadaan lingkungan teman kalian, atau dari keluarga, atau mungkin waktu itu memang kalian lagi sakit atau gimana. Jadi, yang faktor-faktor luar itu yang mempengaruhi kalian punya kecenderungan perilaku. Kecenderungan perilaku dalam perusahaan juga ada. Itu dipengaruhi oleh budaya organisasi ya, sehingga strategi-strategi setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda meskipun sama begitu dia punya. Kan kita belajar tuh sebuah strategi sama jadi kalau pakai SWOT bisa bisa sama dipakai tapi pelaksananya berbeda karena budaya di sana tuh berbeda, yang ada yang budaya terbuka dan cepat, ada yang teliti dan lama, ada yang memang takut mengambil resiko, ada yang memang terlalu birokratis sehingga terlalu ribet di penjaga koordinasi sehingga ketika ada perubahan uh, kondisi lingkungan dia tidak cepat beradaptasi. Nah, jadi itu saya kaitkan dengan sini supaya bisa relevan dia punya ini. Nanti ini kan seperti kemarin di penjelasan singkat dari materi yang sudah saya tanya sudah saya kasih nanti, jadi kayak seperti pengantar lah supaya kalian sedikit lebih fresh. Jadi kan lebih mudah tuh kalau nonton video gini dibandingkan kalian baca materi. Kan ini sama seperti kita kuliah lah. Jadi kita kuliah di kelas, nanti kalian baca materi di rumah juga ada tugas. Oke? Okay? Nah, biasa karena kalian sudah belajar tentang SWOT di UTS itu, maka sebenarnya itu sama sebenarnya. Jadi kalau ketika kita pilih strategi, biasanya tuh kita harus sebelum itu kita harus punya visi dan misi dulu. Visi dan misi itu kan kalau visi kan jangka panjang sekali, kalau misi itu kan per tahun. Jadi misi misalnya 5 tahun kapan misalnya, atau per 3 tahun, atau supaya bisa mencapai visi 25 tahun itu kita buat misi berapa tahun. Itu berarti itu sudah ada, kita punya target jangka panjang. Nah, itu yang pertama tuh ini paling penting karena kan strategi itu kan cara mencapai tujuan. Jadi kalau kita sudah tahu kita punya tujuan apa, kan lebih lebih mudah kita bisa menerapkan dia punya strategi untuk mencapai tujuan itu. Kemudian setelah kita sudah tahu tujuannya apa, kita mulai pilih tuh. Oke, untuk ke sana kita lihat mana? Lewat sini atau lewat sana, atau lewat putar Ambon atau putar Dobo kah? Jadi gitu. Jadi kita kalau misalnya mau ke Ambon tapi kita lewat mana? Mau lewat Papua kah? Atau mau lewat Dobo kah? Atau langsung kah? Atau mau lewat Banda kah? Atau gitulah. Jadi itu kita sudah targetnya di mana, nanti kita bisa pilih alternatif strategi berdasarkan kita punya diri, kita punya kemampuan, kita punya uang, kita punya sumber daya manusia, kita kita punya lingkungan, kita punya sumber bahan baku tuh, pilih. Nah, setelah kita sudah evaluasi berbagai macam alternatif yang ada eh, sesuai dengan kondisi yang ada, kita juga analisis kita punya kemampuan, lalu kita pilih yang sesuai dengan kita punya, yang cocok lah sesuai dengan kita punya kemampuan dan kondisi yang ada. Nah, setelah itu baru kita uh, mulai pilih, itu kan sudah mulai kita kayak uh, mulai di breakdown secara lebih detail untuk menjadi sebuah strategi yang bisa diambil secara dalam taraf kebijakan, bukan hanya misalnya contohnya di SWOT-nya meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, itu kan masih abstrak tuh. Nah, ini tuh kalian sudah langsung diharapkan pada saat strateginya itu kan rencana strategi itu sudah detail sekali. Kepuasan konsumen detail apa? Oke, ikan di pasar harus segar terus. Ikan di pasar tuh harganya terlalu tinggi, atau misalnya tinggi tapi cukup-cukup lah. Atau misalnya ikan di pasar tuh tidak pakai bahan pengawet, atau tidak tidak terlalu pakai es gitu biar segar, atau terus pelayanannya juga baik. Jadi kalau misalnya mereka potong, ada jasa potong, atau plastiknya juga bersih, tidak ribet bawanya atau gitu. Atau kita juga senyum kalau pas itu kita pelayanan. Jadi itu
harus sudah detail itu. Nah, itu sudah saya singgung itu. Jadi bagaimana proses menghasilkan itu. Jadi itu kalau misalnya dalam perusahaan biasanya itu atau usaha-usaha kecil maupun besar biasanya itu manajer ya, atau manajer itu adalah misalnya kalau di perusahaan kecil itu kan ya pemilik lah. Pemilik kan sekaligus dia yang menjalankan, jadi dia yang menentukan. Jadi kalau di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah agak menengah itu biasanya itu kan ada direktur dan manajer. Biasanya itu manajer unit, misalnya manajer pemasaran, manajer produksi, SDM, keuangan. Nah, mereka tuh yang mulai benar-benar sudah taraf-taraf itu. Jadi langsung karena kebijakan yang diambil atau strategi yang diambil sudah benar-benar bisa harus dilaksanakan secara real dan sudah ada ukurannya jelas. Saya peningkatan penjualan 10%, maka itu harus gimana caranya? Kau harus meningkatkan supply atau ikan ke pasar pasar lama berapa, pasar tua gimana, atau misalnya kita ikan kering kita jual kabel berapa banyak supaya kita punya peningkatan itu. Jadi benar-benar sudah sangat apa ya, sangat real, bukan abstrak lagi atau semi abstrak strateginya. Nah, jadi itu sudah dievaluasi berdasarkan yang sudah saya singgung, jadi berdasarkan kondisi yang ada, lalu kondisi kita punya jadi manajer atau pemilik atau kita sebagai pengusaha ikan atau sebagai pengusaha kapal itu sudah benar-benar benar-benar melihat alternatif strategi yang ada dan sudah bisa menerapkan strategi itu. Oke, seperti yang saya bilang, jadi tetap gini, kita buat apa saja pastikan kalian juga sudah tahu kalau kita buat apa ya, pasti kita lihat kita berdiri dulu, lalu kita lihat kita punya yang di lapangan bagaimana. Kalau misalnya kita memang pada saat pandemi ini, kalau misalnya kita mau kuliah online, kan ada yang misalnya punya internet di rumah, ada yang punya paket, ada yang tidak ada. Jadi kita harus lihat kondisi itu. Jadi oke, kalau gitu maka kita kalau kuliah online misalnya kita kalau pas kuliah online video taruh di YouTube oleh dosen, kita bisa di kampus dari cepat dulu langsung pulang supaya integrasi di kampus. Atau misalnya kalau misalnya sudah semua ada ya sudah, kita bisa lihat kapan saja tuh. Jadi memang benar-benar kita harus melihat punya diri dan kondisi lingkungan. Jadi sama seperti perusahaan dan usaha. Jadi kalau misalnya kita membuat sesuatu, kita lihat dulu kita pembuatannya itu SDM, keuangan, kita punya budaya organisasi atau kebiasaan di situ, kita punya dan kondisi luar, misalnya pasar, kecenderungan konsumen, perubahan lingkungan, mungkin ada pandemi, ada bencana, ada perubahan kebijakan ekonomi, itu kita lihat semua baru kita menyesuaikan dia punya. Jadi evaluasi dua arah lah, di sendiri dan luar, sebelum kita menentukan sebuah strategi. Itu yang paling penting lah. Ya itu kalau jadi ini kan seperti yang sudah dijelaskan di yang SWOT itu, visi misi itu kan jangka panjang. Jadi benar-benar tuh kalau kalau visi itu masih abstrak, kalau misi itu sudah mulai agak jadi itu visi itu menjadi politeknik perikanan terbaik bertaraf internasional tahun 2030. Berarti 5 tahun pertama berapa, kan ada berarti kan contohnya 30 tahun itu, berarti ada enam enam 5 tahun. Jadi 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga sampai 30 tahun. Nah ini tuh total menjadi itu misalnya oke, dalam 50 tahun kita akan menghasilkan jumlah publikasi internasional sebagai berapa, atau kita akan menghasilkan produksi ikan sebesar berapa ton per tahun, dan kita pas 5 tahun kedua kita sudah memproduksi ikan di 10 ton dan sudah dijual di pasar ekspor. Jadi benar-benar sudah terukur dia punya ini. Jadi ketika seperti yang pertemuan kemarin juga yang tentang diversifikasi dan pengembangan dan integrasi vertikal horizontal tuh juga sama. Jadi benar-benar kita bisa bisa mengevaluasi kondisi. Jadi intinya itu adalah ketika kita buat strategi itu harus fleksibel dan bisa dievaluasi. Visi dan visi itu boleh salah, tapi strategi itu tidak boleh salah, karena itu benar-benar efeknya ke kita. Jadi kalau visi dan misi itu seperti kita punya target yang bagus gitu. Seperti Pak Soekarno bilang, eh, tergantunglah si tahu setinggi langit. Nah, itu seperti kita punya harapan yang menjadi kita punya inspirasi. Tapi strategi yang kau terangkan untuk sampai sisi di strategi di visi misi itu tidak boleh salah. Jadi tidak boleh salah, karena ketika salah strateginya maka kita yang itu dampaknya akan benar-benar dirasakan, yaitu kerugian atau mungkin kebangkrutan. Jadi benar-benar harus ini. Jadi ini juga ini sudah ini kan setiap strategi kan dia punya dampak berbeda-beda. Visi dan misi itu oleh pimpinan atas, strategi itu oleh manajer. Jadi yang menjalankan tuh karyawan. Jadi kalau salah yang dipecat dulu adalah karyawan dan manajer, bukan yang atasan. Jadi begitulah, kalian harus perhatikan. Kemudian untuk perumusan strategi itu
kan kemarin kan kalian sudah belajar SWOT. Salah satunya SWOT, nanti kita belajar lagi ini. Nanti saya kaitkan dulu dengan nanti untuk tahap kedua nanti saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita belajar tentang strategi space, BCG, grand strategi. Nah, nanti saya bahas di pertemuan selain pertemuan besok. Nah, kenapa dikaitkan dengan budaya organisasi seperti tadi saya bilang tuh, budaya organisasi itu seperti kita punya diri. Jadi budaya organisasi dalam usaha itu pasti dipengaruhi oleh pemiliknya. Ketika pemiliknya tuh kecepatan cepat, dan itu pasti dia akan mencari karyawan atau memaksa karyawan yang ada di situ supaya juga cepat, telaten dan detail. Tapi kalau ada pimpinan yang santai-santai, berarti karyawannya juga akan mirip dengan itu karena dia akan mengikuti pimpinan. Tidak mungkin karyawan dibuat dia punya gaya-gaya sendiri karena pasti langsung dipecat. Jadi budaya organisasi dalam sebuah usaha tuh dia dipengaruhi oleh pemiliknya. Nah, makanya itu karena setiap manusia kan berbeda-beda. Akhirnya setiap perusahaan punya budaya berbeda-beda meskipun dia menjalankan strategi yang sama. Jadi kayak ini saya contoh saya, kita play sekarang ini. Respon COVID-19 di seluruh dunia. Ada seluruh dunia sah, seluruh berbagai kabupaten di Indonesia. Di Maluku, Tual di kabupaten sah beda. Tanimbar, Kepulauan Aru berbeda juga, MBD juga beda tuh, semua ini berbeda karena apa? Dong punya pimpinan beda-beda, pimpinan anggota beda-beda lagi. Tua di kabupaten beda tuh, siapa yang punya aja lebih baik. Nah sekarang Tanimbar sudah jadi zona hitam karena hampir 300 kasus aktif, sama dengan Ambon. Jadi mereka punya cara ini aja berbeda-beda, cara ini. Jadi gitu ya. Karena apa? Yang mengelola tuh berbeda-beda. Jadi setiap organisasi, kotong saja berbeda individu, apalagi dalam sebuah usaha mikro kecil atau menengah, kecil dan besar, atau negara atau daerah atau perusahaan konglomerasi. Setiap berbeda-beda. Nah, budaya organisasi itu kan dia tuh kayak nilai yang kalau misalnya nanti kalau kalian sudah kerja nanti, atau nanti kalau kalian buat perusahaan sendiri benar-benar atau ini saja kalau di rumah kalian masing-masing, pasti kan kalian punya aturan di rumah kan berbeda-beda dibandingkan dengan kalian punya teman-teman punya aturan. Jadi mungkin ada yang laki-laki harus bisa memasak di rumah ini, tapi di sana tidak karena tidak punya orang tua tidak paksa mereka masak. Atau di sebelah sana perempuan harus juga bisa misalnya belah kelapa belah apa karena mungkin di rumahnya gitu. Jadi setiap orang tua beda-beda karena apa? Itu nilai yang ditransfer oleh yang berkuasa di situ ke yang di bawahnya. Jadi kayak orang tua ke anaknya atau dari pemilik ke karyawannya. Nah, jadi itu ini kaitannya dengan strategi adalah ketika kita sudah tetapkan visi, misi, dan rencana strategi, tapi kalau kita lelet, kita punya pimpinan tuh tidak punya sifat agak lelet, agak lambat, agak tak banyak berpikir, maka ketika ada perubahan kita susah untuk merespon. Nah itu kaitannya dengan itu. Tapi kalau misalnya kita punya budaya organisasi baik, cepat, lancar dan benar-benar terbuka oleh pimpinan, maka bisa lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jadi itu budaya juga bagus untuk kita bisa lebih akrab dalam kita saling bekerja gitu. Kalau misalnya kita punya pimpinan dia jahat, maka bisa kita tidak jangan bekerja, maka kita punya kinerja juga akan berkurang. Budaya organisasi juga tuh sebagai identitas karena tuh jadi kan ada yang uh, contohnya tuh ketika misalnya contohnya kalau contoh perikanan kan agak susah ya. Kalau contoh yang misalnya ketika bupati berganti atau gubernur Jakarta dengan gubernur Jakarta yang lama dengan yang baru, atau misalnya bupati yang di Maluku Tenggara yang lama dan yang baru, itu kan dia punya perilakunya berbeda-beda. Dia punya daerah, dia punya perangkat berperilaku berbeda karena perangkat itu dia mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi dia sebagai identitas organisasi. Dan juga sebagai sebuah motivasi lah. Jadi ketika kita punya pimpinan tuh oke pasti strateginya ketika ditetapkan maka akan lebih gampang dilaksanakan. Dia juga sebagai salah satu ciri kualitas juga karena memang tadi seperti bilang kalau saya budayanya bagus, benar-benar fleksibel, maka biasanya itu cepat bisa bersaing dan mampu bersaing dengan para pesaing. Dan juga sebagai motivator dan juga gaya kepemimpinan. Ini paling penting, gaya kepemimpinan, karena budaya ketika kan ada tuh perusahaan-perusahaan yang sebelum tahun 2010 ke bawah itu kan sangat birokratif. Jadi bos tuh benar kayak bos pakai jas kemana. Sekarang tuh bos-bos tuh malah pakai kaos. Jadi santai. Jadi supaya apa? Bisa membuat pekerjaan tuh lebih santai sehingga karyawannya tuh bisa berpikir lebih ini
santai, dan ketika ada masalah langsung kerja santai cepat. Jadi cepat, terus ada cuma meningkatkan kemampuan inovasi karyawan dan daya kreativitas karyawan sehingga mereka bisa lebih baik tuh. Nah, itulah kaitannya dengan strategi. Jadi ketika kita sudah buat visi misi, strategi jangka panjang, kita sudah pilih strategi berdasarkan SWOT apa, tapi ketika kita punya budaya, kita punya nilai, kita punya ciri, kita punya motivasinya kurang, maka biasanya tuh kita punya strategi itu malah salah-sasaran kah. Nah, kata saya bilang tuh, kita sudah buat baik, tapi kita ketika kita jalan tuh kurang baik, maka sama saja kita punya ini tidak kita capai, susah. Nah, kalau kemarin kita belajar SWOT, saya balik TOWS. Jadi TOWS. Jadi trade dulu, opportunity, jadi dibalik, luar dulu baru dalam. Kalau kemarin kan strength weakness, berarti kan dari dalam dulu tuh kekuatan dan kelemahan. Nah, jadi sebenarnya tuh sama saja dengan itu, cuman pendekatannya yang berbeda. Jadi kalau yang ini tuh kita pakai yang di dalam kita. Kalau SWOT, tapi kalau untuk TOWS ini kita di luar dulu. Jadi kita memperhatikan dulu apa yang ada di eksternal sana. Jadi sama seperti yang itu. Jadi kalau untuk SO itu kan menggunakan peluang untuk menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kalau W bagaimana memperbaiki kelemahan sehingga bisa memanfaatkan peluang. Kalau ST juga sama, jadi seperti pertemuan kemarin. Tapi yang pengen saya kaitan adalah itu ketika kita sudah membuat, biasanya tuh visi, misi, strategi, renstranya tuh muncul dari SWOT ini. Jadi kan ini kan karena ini tujuan mata kuliah ini kan tujuan pertemuan ini kan bagaimana memberikan kerangka strategi, sifat-sifat kerangka strategi, budaya organisasi, dan pemilihan kayak strategi yang pas. Itu kita pakai SWOT ini. Nah, jadi kalau untuk untuk mudah-mudahan di buku ini sudah kasih itu untuk ini kan pasti kalian sudah kan sudah paham. Jadi nanti SO, jadi kita sudah paham. Kalau untuk mengkuantitatifkan dia punya nilai, kita pakai KSPM ya, kayak gitu kan. Jadi nanti dikali, nanti saya buat tugas kali ya. Ya saya buat tugas pakai KSPM. Ya, kalian bisa mengerjakan. Jadi kalau misalnya kita contohnya ini, KSPM itu integrasi antara jadi SWOT tadi kuantitatif kan. Jadi ini kan peluang ini muncul dari sini. Ini kan peluang di sini, nanti ditaruh di sini. Kemudian ada bobotnya. Bobotnya ini kan ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Ini kalau peringkat juga sama, peringkat juga. Jadi kita kalau sini kan memilih antara strategi usaha patungan di Eropa dan usaha patungan di Asia. Ternyata tuh kalau untuk peluangnya tuh mata uang Eropa saja dia sangat unggul di Eropa, tapi ketika di Asia dia tidak unggul karena di Asia masih pakai dolar. Seluruh dia masih pakai dolar, tapi karena orang di Eropa kan masih satu, jadi mereka bisa pakai euro. Meskipun ada pound, ada lira, atau ada franc, ada Swiss franc, tapi tetap mereka masih pakai euro, bisa pakai euro. Makanya nilainya tuh di sini 4, sini 2. Kalau contohnya ini meningkatkan kesadaran memilih makanan, memang di sana kan lebih, karena di Eropa kan uangnya lebih banyak, maka mereka lebih milih sehat. Kalau di sini kan karena kita masih di Asia kan masih agak kebanyakan menengah ke bawah, makanya yang penting banyak lah. Yang penting makan banyak saya perlu, misalnya kalau nasi ada ikan cukup lah, saya perlu ada sayur. Tapi kalau ada sayur juga cukup juga, saya perlu ada ikan. Jadi kayak yang penting jangan. Kalau sini kami milih. Maka jadi gitu. Jadi itu nanti ketika ini bobotnya kita ada hasil penelitian, ini kita buat peringkat, yang ini kali ini sama dengan ini, nanti baru dijumlahkan sama dengan di bawah sini. Nanti kita tentukan, kalau ini kan nanti kan semua, jadi kekuatan, ancaman, peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan, baru setelah itu baru dijumlahkan. Nanti kita akan mendapatkan nilai. Jadi kita tentukan yang mana yang paling cocok, patungan di Eropa atau patungan di Asia. Jadi jadi kita memilih strategi yang sesuai. Jadi ketika itu sudah visi misi, renstra, kita buat SWOT-nya kita transfer ke sini. Lalu kita buat kayak kajian-kajian untuk menentukan bobot. Lalu kita buat nilai, lalu kita kali. Jadi ini kita sudah bisa memilih strategi yang sesuai. Nah, kira-kira saja nanti saya buat tugas. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dengan baik dan tetap dengan protokol kesehatan. Mantap.